warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih teman-teman sudah berkesempatan hadir dalam kegiatan kita yaitu konseling kelompok pada hari ini. Dan saya sangat berterima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya, sudah meluangkan kesibukan teman-teman untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Sebelum dimulainya kegiatan konseling kelompok pada hari ini, izinkan saya untuk membuka terlebih dahulu untuk kita berdoa atas harapan lancarnya pada kegiatan hari ini, bisa secara baik kegiatan hari ini dan secara diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin dari teman-teman semua, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berdoa menurut kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Kita sudah berdoa dan sudah mengharapkan agar kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Setelah itu, mungkin dari teman-teman sudah mengetahui nih. Sekarang kita kan sudah menjalankan namanya konseling kelompok. Dari teman-teman sendiri sudah tahu belum sih konseling kelompok itu apa? Belum. Nah, mungkin saya sedikit jelaskan bahwa konseling kelompok itu adalah sebuah kegiatan yang dimana dibentuk dengan sebuah dinamika kelompok yang bertujuan untuk mengentaskan masalah pribadi teman-teman, masalah pribadi terkait sosial, individu, terus juga karir maupun yang lain-lain. Dan dari hal itu juga pada kegiatan konseling kelompok ini teman-teman tuh menyuarakan atau berpendapat terkait masalah pribadi yang ada di teman-teman sendiri seperti itu. Dan dari masalah itu nantinya bakal kita rembukin atau voting istilahnya siapa yang masalahnya paling terberat dan nanti tuh masalah yang paling berat atau masalah paling tergenting yang harus kita selesaikan secara bersama-sama dalam konseling kelompok pada hari ini. Dengan demikian tujuannya tuh seperti itu dan caranya seperti ini teman-teman. Kita duduk setengah lingkaran dan kita juga bisa, dan tujuannya adalah kita bisa saling mendengar satu sama lain dengan masalah pribadinya satu sama lain, dan itu adalah salah satu dari tujuan dan caranya baik seperti itu. Dan dalam konseling kelompok ini, kegiatan ini kita akan mendapatkan sebuah mungkin masalah yang A atau yang B gitu, dan maka dari itu kita lebih mengarahkan kepada tersebut dengan dan saya berharap segala dalam aspek ketertiban, kerahasiaan tersebut teman-teman bisa menjaga segala informasi yang teman-teman dapatkan di kegiatan konseling kelompok pada hari ini, baik itu informasi yang pribadi maupun informasi yang lainnya, karena saya berharap teman-teman bisa menjaga privasi dari pendapat dari teman-teman lain atau masalah-masalah dari teman-teman yang lain seperti itu. Maka dari itu ada konseling kelompok ini saya menginginkan teman-teman untuk mengucapkan janji yang itu bernama janji konselor. Mungkin pada nantinya, pada saat saya mengucapkan janji, saya menyebutkan nama dan saya sebagai pemimpin kelompok, nanti teman-teman menyebutkan nama teman-teman sendiri dan menyebutkan sebagai anggota kelompok itu sendiri. Mungkin sebelumnya seperti itu dari teman-teman, saya menginginkan teman-teman mengucapkan janji konselor bersama-sama dengan saya, dan teman-teman bisa mengikuti setelah saya mengucapkan janji konselor itu sendiri. Oke teman-teman, tadi sudah saya katakan bahwa kita akan mengucapkan janji konselor terlebih dahulu. Maka dari itu saya minta teman-teman untuk mengangkat tangannya seperti ini, lalu mengikuti dari yang tadi dari nanti saya sudah katakan, teman-teman lanjutkan. Dan tadi saya bilang bahwa pertama itu saya nama teman-teman sendiri, dan selanjutnya itu sebagai, kalau saya sebagai pemimpin kelompok, teman-teman sebagai anggota kelompok. Jelas? Jelas. Oke. Saya Agus Wahyudi. Saya sebagai pemimpin kelompok. Sebagai anggota kelompok. Menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan yang saya terima, baik dari konseli saya
ataupun dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak dan diketahui oleh orang lain. Terima kasih teman-teman, silakan turunkan tangannya kembali. Terima kasih, tadi kita sudah menyebutkan atau menjanjikan ikrar janji konselor sendiri yang bertujuan agar teman-teman menjaga segala kerahasiaan, segala sesuatu yang kalian dapatkan, informasi pribadi dari teman-teman semua itu bisa kalian pendam atau misalkan kalian pegang rapat-rapat di diri kalian saja, dan tidak boleh sampai orang lain tahu, siapapun tahu, karena itu adalah sebuah janji yang mempunyai makna bahwa teman-teman itu adalah sebuah kegiatan, ini adalah sebuah kegiatan privasi seperti itu. Maka dari itu selanjutnya saya minta pada teman-teman, tadi kita sudah menyebutkan sebuah janji-janji konselor tadi, dan sekarang mungkin ke tahap perkenalan yaitu dimana teman-teman bisa menyebutkan nama, lalu juga teman-teman menyebutkan masalah yang ada pada diri teman-teman. Mungkin terlebih dari saya dulu sebagai pemimpin kelompok, perkenalkan, nama saya Gus Wahyudi. Masalah yang saya sedang alami sekarang adalah problem untuk di masa depan saya. Mungkin bisa dilanjutkan dari sebelah kanan saya. Saya Wiga Sidanto. Saya mempunyai masalah yang dari lingkungan itu tentang kepercayaan orang tua. Nama saya Muhammad Zaidan, dan masalah saya mungkin adalah ketakutan akan masa depan yang mungkin kurang support dari keluarga dan orang tua. Saya Muhammad Jadul Aditya, mungkin masalah saya lebih ke diri sendiri karena kurangnya teliti dan beredar dalam segala hal-hal kecil mungkin. Nama saya Rais Karim. Masalah saya mungkin masih nggak enakan sama orang, kayak kalau ada apa-apa saya masih ngikut lah gitu, kayak mau waktu gak enak. Saya Diaryo Zafia. Mungkin dari saya masalahnya masih ke diri sendiri sih, kepercayaan ke diri sendiri. Nama saya Tom Rasya. Mungkin masalah saya ada pada saya tidak bisa fokus pada satu tujuan yang saya inginkan. Kalau saya mau Taufik Effendi, masalah saya tidak bisa mengontrol emosi saya. Nama saya Alfa Farisi. Masalah yang saya alami sekarang itu mungkin pada diri saya itu misalnya mengatur mood. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Tadi kita sudah melakukan perkenalan dan juga tadi saya sudah tahu nih bagaimana teman-teman mempunyai problem yang dihadapinya seperti itu. Baik, kita lanjut ke tahap berikutnya. Mungkin saya sedikit menjelaskan kembali bahwa dalam konseling kelompok ini terdapat asas-asas sama asas kenormatifan, asas privasi yang harus teman-teman jaga, asas-asas yang harus kita jaga, dan teman-teman ingat bahwa nanti kita pada saat melakukan konseling kelompok, apabila ada kita membicarakan hal-hal yang di luar konseling kelompok itu sendiri, kita jaga pribadi dan privasi dan menjaga atas kenormatifan yang berlaku di masyarakat. Itu yang saya akan jelaskan kembali dari teman-teman. Saya menginginkan hal tersebut. Sebelumnya teman-teman sudah siap mengikuti konseling kelompok pada hari ini? Siap. Terima kasih pada teman-teman yang sudah bersedia dan siap mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Oke, dari teman-teman, saya berikan contoh topik pembahasan yang akan saya sampaikan. Pada masalah saya pribadi itu tadi, problem saya akan masa depan saya, di mana problem saya akan masa depan saya belum tahu nih bagaimana masa depan saya itu sendiri dan bagaimana nantinya saya menghadapinya ataupun saya menjalankan proses yang ada di masa depan saya, dan itu menjadi problem yang besar bagi diri saya sendiri. Mungkin itu adalah contoh topik pembahasan yang bisa saya berikan. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Saya meminta kepada teman-teman, tadi di saat perkenalan sudah menjelaskan problem teman-teman, sudah terkait problem teman-teman itu sendiri. Mungkin saya kembali menginginkan teman-teman menjelaskan kembali problem yang ada pada diri teman-teman. Saya minta satu persatu. Tadi saya minta dari sebelah kanan, sekarang mungkin saya meminta dari sebelah kiri, dari saudara Rafa terlebih dahulu. Jadi permasalahan saya itu kan susah mengatur mood. Jadi mood saya itu kadang-kadang tuh suka lama gitu, suka mengatur tuh kayak butuh dulu itu untuk mengatur ini dulu baru kita ini gitu. Jadi kayak susah lah untuk prakteknya gitu. Kalau saya sih susah menahan emosi Kak. Jadi misal ada masalah besar atau masalah kecil, itu selalu saya salutin dengan emosi saya. Baik, selanjutnya. Masalah saya tadi tidak bisa fokus pada satu tujuan, kayak sekarang saya ingin A, nanti beberapa hari kemudian
saya tiba-tiba ingin yang B, jadi saya tidak bisa menjalankan satu tujuan itu. Oke, baik. Selanjutnya. Kalau dari saya sih masalah dalam diri sendiri sih, kurangnya percaya diri aja sih. Gitu. Kalau saya lebih nggak enak ya. Contoh kalau misalnya saya lagi diajak sama teman, padahal saya nggak bisa, tapi saya nggak enak untuk menolak ajakan tersebut. Jadi saya kan kurang kurang teliti gitu kayak itu, jadi berdampak kan pada diri saya, jadi udah mulai ada kebiasaan, jadi mungkin nantinya bakal dikurangi sih. Oke, baik. Dan seperti yang tadi saya bilang, masalah saya adalah ketakutan akan masa depan yang mungkin dari keluarga, dari orang tua tidak mensupport saya, atau mungkin saya merasa tidak disupport mereka, dan saya juga merasa kurang komunikasi pada mereka juga akan tujuan saya ke depannya. Selanjutnya. Jadi masyarakat tentang kepercayaan orang tua, saya dan kita kalau bahwa sebagai anak itu dampak yang sangat besar dari percaya orang tua. Kayak di salah satu di pendidikan orang tua selalu disuruhkan dari beberapa pihak dan jadi salah satu pihak netral yang yang selalu disalahkan. Oke. Baik. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menjelaskan problem atau masalah yang teman-teman sekarang hadapi, yang teman-teman sekarang mungkin sedang rasakan gitu. Saya paham betul bagaimana merasakan problem-problem yang ada di diri teman-teman pribadi, karena pun saya sudah tadi yang saya bilang saya mempunyai juga problem dan contoh topiknya pun sama seperti itu. Dan mungkin selanjutnya saya menginginkan teman-teman, tadi teman-teman sudah mengetahui, Rafa sudah mengetahui permasalahan Hafid bukan? Sudah, dan Adit juga sudah mengetahui permasalahan Javier, dan sudah mengetahui permasalahan Habibi. Mungkin dari saya sekarang, yaitu dari teman-teman, saya menginginkan pendapat teman-teman gitu, masalah mana yang mungkin teman-teman atau masalah siapa yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, masalah siapa yang harus kita tuntaskan pada konsen kelompok pada hari ini gitu, dengan catatan bahwasannya pada nanti misalkan masalahnya Xavier yang kita pilih, itu bukan berarti masalah yang lain tidak penting, akan tetapi semua masalah itu penting, tapi kita harus lebih tahu masalah siapa yang harus terselesaikan terlebih dahulu gitu, masalah Xavier atau misalkan nanti masalahnya Habibi atau Adit. Jadi teman-teman saya meminta, bukan ini hanya karena nanti misalkan hanya memikirkan satu pihak, akan tetapi saya meminta pada teman-teman dengan catatan bahwasannya masalah ini harus diselesaikan dengan segera gitu, dengan secepatnya, karena nanti bakal berdampak kepada diri teman-teman, diri teman itu sendiri maupun kepada yang lainnya. Mungkin saya meminta daripada Habibi dulu, masalah siapa yang mungkin yang sekiranya Habibi harus diselesaikan terlebih dahulu. Masalah saya sendiri yang harus diselesaikan. Oke, Habibi menjawab masalah pribadinya dulu yang harus diselesaikan. Bagaimana pada saudara Zaidan? Dan menurut saya seperti yang tadi, mungkin Habibi ya, mungkin masalah Habibi yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu. Masalah Habibi juga tadi Zaidan menyebutkan masalah Habibi dulu yang harus diselesaikan. Adit bagaimana? Saya mungkin ya yang kita dengar Habibie emang sepertinya kurang betul banget untuk diselesaikan misalnya. Terima kasih Adit. Kalau saya sendiri ya Habibi karena tentang keluarga juga kan. Oke, baik. Rais juga membuat Habibi, sudah 3 orang sudah mengatakan bahwa Habibi dulu nih yang harus diselesaikan masalahnya, mungkin dari Xavier. Sama sih, saya juga dari Habibi dulu karena udah bersangkutan dengan keluarga juga kan. Bersangkutan dengan keluarga, alhasil harus diselesaikan terlebih dahulu. Pada Tom, Sama seperti yang lain, mungkin menurut saya Habibi yang harus diselesaikan duluan. baik, terima kasih Tom. Hafid Ya Bibi juga sih, karena memang dalam bisa. dalam dan masalah harus secara kompleks gitu harus diselesaikan kepada Habibi. Mungkin Rafa Kamu sih malah kayak masalah ini juga bisa. masalah Habibi. Baik teman-teman, kesepakatannya bahwasannya masalah Habibi yang hari ini kita tuntaskan terlebih dahulu dalam konseling kelompok, kita selesaikan dulu masalahnya Habibi. Dan saya memohon banget pada teman-teman meminta bahwasannya catatan bahwasannya bukan masalah teman-teman itu tidak penting, akan tetapi tadi saya sudah mengatakan bahwa masalah ini harus segera terselesaikan agar nantinya individu ini tidak mempunyai problem yang secara berkelanjutan gitu. Dan teman-teman pun bukan masalah tidak penting, sangat penting, tapi kita bisa membahas di pertemuan konseling kelompok berikutnya. Dan mungkin pada konseling kelompok pada hari ini kita bisa membahas terkait permasalahan Habibi terlebih dahulu. Setuju teman-teman?
Bersedia teman-teman? Siap. Bersedia. Terima kasih pada teman-teman. Mungkin kita lanjut kepada pembahasan Habibie terlebih dahulu. Saya meminta pada saudara Habibie untuk menceritakan problem atau secara kompleks bagaimana permasalahan yang sekarang Habibie rasakan. Kalau setiap yang saya rasakan sekarang sebagai salah satu anak yang dibilang kurang beruntung lah di masa keluarga, saya merasa kalau saya di sebuah posisi ini, saya ngerasa kayak percuma aja gitu kalau misalnya membangun kayak salah satu bisa terus selalu disalahkan juga kan karena apa-apanya, dan saya di posisi saya juga sering disalahkan kayak gara-gara kamu nih ini gara-gara kamu begini. Terus saya jadi bingung kan punya apa namanya, saya bingung jadi harus milih yang mana sebagai anak, karena kan saya nggak bisa ambil satu keputusan yang baik gitu kan, yang gimana ke depan yang baik buat keluarga ini. Makin besar gitu kan, saya malah nggak memikirkan keluarga lagi, saya malah memikirkan saya sendiri buat nanti ke depannya gimana, kehidupan saya gimana. Dan saya juga sekarang juga apa ya, nggak ngerasa kalau bahwa keluarga itu harmonis sih. Terus kayak karena kan dari pihak keluarga mama udah nikah lagi, dari pihak keluarga ayah udah nikah lagi, terus saya kayak ya udah, saya kan sekarang punya adik, itu kan adik dari salah satu dari ayah sama ibu kamu saya, jadi saya cuma mentingin adik saya sama keluarga saya sama adik saya sendiri. Jadi kayak apa ya, saya nggak mengharapkan dari kedua orang tua saya menentukan gimana kebahagiaan adik saya dan saya sendiri. Oke, baik. Cukup Habibie? Ya, terima kasih sudah Habibie. Tadi Habibie menyebutkan bahwasannya masalah Habibie terkait perceraian di keluarganya, dan Habibie merasa bahwasannya Habibie itu menjadi anak yang istilahnya tidak diharapkan untuk di orang tua yang ibu maupun orang tua ayahnya sendiri gitu. Dan Habibie merasa bahwa dirinya itu menjadi orang yang benar-benar tidak diharapkan kehadirannya gitu, dan merasa kalau misalkan ada masalah di ibu maupun di ayah selalu disangkut pautkannya pada Habibie. Mungkin itu yang Habibie rasakan, dan Habibie pun tadi mengatakan bahwa Habibie sendiri sudah tidak berkepentingan kayak saya sudah nggak mementingkan keluarga saya sendiri, saya sudah nggak mementingkan keluarga ibu atau keluarga saya sendiri, tapi saya lebih mementingkan keluarga adik saya sendiri gitu kan. Habibie tadi mengucapkan seperti itu. Mungkin dari teman-teman sebelum saya sedikit menyimpulkan akan permasalahan Habibie, ini bisa tunjuk tangan terlebih dahulu apabila teman-teman ada yang ingin menyampaikan pendapatnya dari permasalahan Habibie ataupun bertanya terkait permasalahan yang mungkin lebih mendalam dari pertanyaan yang teman-teman ajukan kepada pertanyaan Habibie. Mungkin pada teman-teman dipersilakan. Siapa dulu yang ingin bertanya? Oke, mungkin dari saudara Tom terlebih dahulu. Silakan. Saya ingin bertanya, Habibie, ada nggak sih dampak yang kamu rasain dari perceraian orang tua? Itu saya jawab, dampak yang jadi di saya tuh, saya lebih memikirkan bisnis untuk kedepannya. Terus saya juga punya rencana buat keluarga saya dan ke depan keluarga saya sendiri, dan dampaknya itu sangat besar. Kayak saya apa ya, terlalu cepat untuk memikirkan masa depan buat saya dari saya kecil, gimana ke depan saya gitu kan, terus saya harus kayak gimana buat ke depan keluarga, dan saya juga nggak mau kayak nanti keluarga saya akan merasakan apa yang saya rasakan. Cukup kan saudara Tom? Ya, cukup. Jadi mungkin dari pertanyaan Tom tadi lebih mengarah kepada dampak apa yang dirasakan Habibie begitu, dari efek perceraian gitu mungkin yang dirasakan oleh saudara Habibie sendiri. Dan Habibie menyimpulkan bahwa tadi dia lebih seharusnya di usia yang belum memikirkan masa depannya, masih memikirkan terkait permainan atau misalkan hanya main-main saja, kan, tapi sudah memikirkan dengan masa depannya harus bagaimana, dengan tidak ingin mempunyai keluarga yang percerai juga gitu. Apalagi Habibie sendiri sudah mengatakan dari permasalahan yang menjadi kambing hitam gitu bagi kedua orang tuanya yang Habibie rasakan. Mungkin bisa tadi saya sedikit menyimpulkan juga Habibie menjadi kambing hitam, terus juga
dengan usia yang muda Habibie sudah sudah memikirkan masa depan Habibie itu sendiri gitu. Ini dari saya sendiri sebenarnya yang Habibie rasakan sekarang itu adalah apa sih yang sebenarnya terjadi dalam diri Habibie, apa gejolak yang Habibie rasakan dari mungkin after perceraian itu, after dari Habibie merasakan bahwa Habibie itu sebenarnya tidak tidak ke ibu atau tidak ke ayah gitu. Apa yang Habibie rasakan sebenarnya? Dampaknya sih yang saya rasakan kayak apa ya, merasa takut sih buat ngambil keputusan ke depannya gimana. Itu yang paling pengaruh banget, kayak jadi ragu, terus kayak takut, terus kayak susah buat percaya sama orang lain. Jadi dengan rasa Habibie yang tidak percaya dengan orang lain, takut, itu sangat-sangat berpengaruh pasti dalam diri Habibie sendiri. Habibie dengan yang mungkin dari teman-teman Habibie juga, Habibie merasa menjadi orang yang pendiam dan tidak banyak ngobrol juga karena takut gitu, takut akan kalau ngobrol sama ini takutnya salah, dan itu benar-benar faktor yang sangat-sangat berbahaya bagi Habibie karena nantinya Habibie akan merasa terus-menerus seperti itu dan Habibie merasa kurang kepercayaan diri. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanyakan terkait Habibie yang tadi sudah dijelaskan bahwa Habibie takut dan rasa kepercayaan diri Habibie itu sebenarnya sangat-sangat kurang gitu karena karena dampak dari perceraian dari orang tuanya gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa berpendapat terkait masalah yang sekarang Habibie rasakan atau tanyakan atau memberikan saran, silakan bisa. Ya, Habibie, saya bertanya untuk Habibie setelah perceraian orang tua pasti kan ada perasaan Habibie, pasti rasanya sedih gitu kan. Nah, apakah perasaan Habibie juga kayak merasakan depresi setelah perceraian itu atau kayak Habibie menjadi takut untuk kedepannya? Tuh. Kalau buat merasa sedih sih pasti sedih ya, gimana kan? Kayak orang tua berpisah gitu kan dengan rumah lagi. Pasti sedih. Terus kalau buat depresi, sempat depresi tapi bukan karena masalah ini, kayak pas sudah besar sudah ngerti gitu kan, kayak wah kayak makin ngerasanya tuh kayak apa ya, makin takut aja sih, takut nanti ke depannya kejadian lagi atau gimana gitu kan. Paling itu yang saya rasakan untuk saya sih, kayak takut banget itu buat menjalani kehidupan. Kayak terlalu apa ya, milih-milih gitu, kayak ragu mau ini nanti dulu deh, terus kayak mikirnya tuh panjangan, kayak yang harusnya nggak dipikirin malah dipikirin. Jadi dari permasalahan itu berarti Habibie tadinya nggak sendiri, mikirnya berarti mungkin Habibie ke depannya ya cukup netralis sih sama orang tua kalau kayak gitu, kayak jangan sampai jadi kambing hitamkan dengan satu orang gitu. Kayak sih gitu. Ya mungkin tadi pertanyaan dari Rais tuh intinya tuh mengatakan bahwasannya setelah Habibie tadi mengalami perceraian ada dampak kesedihan atau ada dampak yang lain. Tadi Habibie menjawab adanya stres, adanya mungkin tadi Habibie merasa kayak diri juga takut dan kurang percaya diri gitu. Benar apa yang dikatakan Habibie, benar, kayak mungkin itu yang Habibie rasakan gitu, dengan rasa yang takut, dengan rasa yang tidak kurang kepercayaan dirinya dan mengakibatkan Habibie yang lebih ke arah yang mungkin pada saat itu sudah putus asa, sudah merasa bahwa kayaknya hidup saya sendiri nih, hidup saya udah tidak bergantung dengan orang lain lagi atau tidak bergantung pada orang tua gitu. Mungkin yang saya bisa jelaskan di sini, Habibie masih membutuhkan orang tua Habibie sekarang. Habibie masih membutuhkan apa yang harusnya ada di orang tua Habibie sekarang. Mungkin dalam posisi seperti ini memang Habibie tidak bisa memihak kepada ayah maupun kepada ibu Habibie, tapi Habibie harus bisa menempatkan posisi diri Habibie bahwasanya saya sebagai anak di sini, saya sebagai buah hati dari ibu saya sebagai sebagai raja dari anak ayah saya sendiri, dan Habibie harus menempatkan hal itu gitu, karena kita tidak bisa memungkiri bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak sendiri, kita ada yang orang tua gitu. Maka dari itu kita harus bisa mengoptimalkan bagaimana saya sebagai anak saya harus seperti apa gitu. Jangan sampai orang tua kita mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya pada diri kita sendiri. Walaupun Habibie tahu dalam keluarga Habibie sudah bercerai, sudah mendapatkan keluarga masing-masing, tapi Habibie harus pahami bahwasanya
keluarga Habibie, baik yang ibu maupun ayah tetap sayang sama Habibie, tetap sayang sama saudara-saudara Habibie. Jadi Habibie harus mempunyai rasa kepercayaan diri yang meningkat, rasa hal-hal yang tidak harusnya Habibie takuti itu hilangkan, lawan rasa takut itu. Jadi mungkin lebih ke arah yang Habibie harus meningkatkan kepercayaan diri Habibie itu sendiri. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi pada Wilu, silakan Adit. Mungkin dari saya agak sensitif kali ya. Iya baik. Kalau boleh tahu kan proses gimana cara nerima hal yang udah terjadi itu dari Habibie sendiri itu gimana? Kan ada orang yang nerima masalah itu juga, ada yang emang dia lari dari masalah itu, jadi dia nggak nganggap masalah itu ada. Jadi kalau dari Habibie sendiri itu gimana? Kalau dari saya sih kayak apa ya, yang pertama tuh pasti lari dong, kayak masih kecil juga kan, masih terlalu muda lah kalau dibilang kan, dan sih juga nggak tahu kan harus apa gitu kan. Jadi saya kayak coba buat menerima gitu kan, kayak coba terima dulu, terus saya nggak tahu harus apa nih, saya ikutin kata orang tua saya aja gitu kan, atau harus ikutin. Terus kayak lama besar makin gede, saya coba ambil saling informasi dari kayak kedua belah pihak, itu kenapa nih, kenapa, terus kayak mikir bisa milih kayak mana yang benar, mana yang salah, terus mana yang saling menyudutkan. Terus kayak di biasanya itu kayak apa ya, dipikirin itu bukan lari sih, lebih ke ya udah deh kita coba terserah mereka deh, karena udah kayak Menghindar gitu. iya menghindar gitu, kayak ya udah terserah deh, bukan apa namanya, bukan satu tujuan lagi untuk mereka. Jadi kayak ya udah kayak coba relakan aja, terus kayak terserah mereka. Oke. Berarti emang udah ikhlas gitu ya. Mungkin kalau saran sendiri sih ya, lebih ikhlas lagi mungkin sama pikirin diri sendiri juga sih. Karena kalau lama-lama lari dari masalah itu nggak baik, malah nanti jadi kependem-pendem terus, yang ada meledak masalah itu kan. Bisa saya ya harus coba terima terus-terusan. Benar kata Adit juga tadi, saya dikatakan bahwasannya memang kita harus terbuka gitu, terbuka diri kita. Kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa kita menutupnya dari lingkungan sosial kita nggak bisa. Kita masih membutuhkan lingkungan sosial kita. Kalau misalkan kita menutup, kita sama saja seperti orang yang bunuh diri secara perlahan gitu. Kita menutup diri kita menutup rasa keinginan kita, tapi kita tidak mengetahui sebenarnya perasaan apa gitu yang ada dalam diri kita tuh, apa yang ingin kita sampaikan gitu. Mungkin dari tadi Habibie sudah katakan, saya lari, saya lebih mengikhlaskan, merelakan. Mungkin di perkataan Habibie, iya merelakan dan mengiyakan untuk lari. Tapi di perasaan Habibie yang paling dalam mungkin lebih merasakan kayak, saya ingin dirangkul dalam permasalahan ini, saya ingin merangkul ayah saya ingin merangkul ibu saya, saudara saya, semuanya gitu. Saya tidak ingin menjadi keluarga yang terpecah belah seperti ini. Mungkin Habibie tidak apa ya, lebih mengarah yang kayak nggak bisa nih kita satuin kembali, memang tidak bisa, tapi lebih Habibie mungkin mempunyai tugas diri sebagai anak laki-laki untuk mempunyai jiwa apa ya, jiwa sebuah prajurit yang dimana habis-habisan untuk mempertahankan lingkupnya gitu. Maka dari itu Habibie harus mempunyai jiwa yang tegas, jiwa yang istilahnya itu tidak gampang untuk diperhasut oleh kiri atau kanan gitu. Jadi Habibie lebih mementingkan saudara dan semuanya dianggap saudara begitu. Jadi jangan sampai Habibie merasa bahwa ya udah, ibu saya sama keluarga saya sudah ibu saya dengan keluarga saya senang, ayah saya dengan keluarga sudah senang, saya lebih baik di sini saja. Jangan, karena kita sebagai anak harus juga, walaupun kita mengalami perceraian juga dan broken home gitu, apa yang Habibie rasakan tadi, kita harus juga misalkan harus banget bersilaturahmi ke ayah kita, ke ibu kita. Jangan sampai kita putus silaturahmi kita gitu, karena itu sangat dilarang gitu kan, apalagi dalam agama itu sangat dilarang untuk memutus silaturahmi. Maka dari itu sebagai anak, walaupun kita menjadi korban di sini, menjadi korban dari keegoisan orang tua kita dengan mereka tidak bisa menyelesaikan masalahnya, tapi kita yang menjadi kena akibatnya, menjadi kita yang kena dampaknya. Tapi kita sendiri sebagai anak harus tahu, Habibie harus tahu bahwasannya sebagai anak saya bisa bersilaturahmi ke ayah saya, ke keluarganya, bersilaturahmi kepada keluarga ibu saya sendiri gitu. Jangan sampai
Habibie merasa yang seperti ya sudah acuh tak acuh gitu. Itu jangan sampai seperti itu, karena penting saya ingatkan pada Habibie bahwa silaturahmi itu sangat penting dan Habibie harus mempunyai rasa dari silaturahmi itu bisa menimbulkan banyak manfaat, banyak dari kepercayaan diri Habibie, rasa takut Habibie, dan rasa mungkin hal-hal yang tidak bisa Habibie rasakan sebelumnya, tapi dengan silaturahmi Habibie bisa mendapatkan hal-hal tersebut. Mungkin hal-hal tersebut yang harus ada dalam diri Habibie. Yang selanjutnya dari teman-teman ada yang ingin bertanya kepada Habibie atau memberikan saran kembali, ataupun dari Habibie dipersilakan untuk sedikit mungkin menceritakan lebih lebih dalam dari teman-teman yang tadi sudah mengutamakan sarannya kepada Habibie gitu. Apa yang Habibie sekarang rasakan dari pendapat dari teman-teman, saran dari teman-teman, dan juga tadi sedikit penjelasan dari saya sebagai pemimpin kelompok, bagaimana perasaan Habibie sekarang? Perasaan saya sih sedikit agak lega sih, kayak masih ada aware tentang saya gitu kan. Terus kayak masih buat tadi tinggi lagi, terus Tom, Naif, lain itu kayak buka pikiran saya, kayak saya harus kayak gimana ke depannya, harus memikirkan yang lainnya, ya terpaku dalam pendidikan saya. Ya benar banget, tapi jangan sampai terpaku dalam pemikiran Habibie sendiri, karena sangat-sangat berbahaya ketika kita hanya terpaku dengan pemikiran kita sendiri, tapi kita tidak bisa peduli atau aware yang benar tadi dikatakan dengan keputusan orang lain, pemikiran orang lain yang justru bahkan bisa lebih baik dari pemikiran kita sendiri. Tapi harus benar-benar difilter dulu Habibie untuk tidak mungkin orang lain nih harus kita dapat, harus kita implementasikan, itu enggak, tapi lebih ke arah yang saring dulu, filter dulu dengan cara yang seperti itu Habibie. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin tanya kepada Habibie atau memberikan saran? Saya punya masalah juga yang sama seperti Habibie. Saya ingin menanyakan kayak bisa mungkin ada, lu pasti ngerasain kayak ibu lu bilang ibu tuh cerai sama ayah gara-gara ayah kayak gini. Nah terus ayah lu bilang kayak ayah cerai sama ibu gara-gara ibu tuh gini. Lu cara ngatasin itu gimana sih? Cara ngatasinnya ya saya lagi ya, cara ngatasin mereka sih coba ngedengerin aja sih dari omongan mereka, tapi jangan dimasukin ke hati. Kalau misalnya dari pihak ayah nyalain ibu, terus dari ibu nyalain pihak ayah, itu jangan saling menyalahkan kayak dari sendiri, kayak punya kesimpulan sendiri kayak ini bener nih gara-gara ibu, gara-gara ayah. Jangan kayak gitu, ntar malah takutnya bagi sendiri tuh kayak punya dendam pribadi dari kedua orang tua itu. Karena dari posisi itu saya pernah kayak gitu, ya salah satu cuma dengar dari pihak ibu nih pertama, terus gara-gara di ayah gini-gini, terus saya juga benci sama ayah. Tapi ketika waktu itu saya coba tanya ke ayah kalau gimana awal tuh gara-gara ini, gara-gara ibu. Terus kayak makin mikir kayaknya dari mereka perspektif punya yang berbeda ya. Saya coba kembali lagi, terus kayak emang ternyata dulunya salah, punya salah masing-masing. Terus kayak kita juga sendiri nih harus kayak lebih pilih netral aja sih, kayak yang penting jangan punya dengan pribadi orang tua, terus kayak jangan cuma menyalahkan aja kayak itu aja sih. Jadi kayak menerima apa yang mereka omong aja, jadi saling tahu, kayak tahu apa yang dari ibu sama dari ayah gitu. Ya, nanti gitu aja. Ya, cukup Pak. Iya benar, tadi kata Pit juga pasti kan ada merasakan gitu. Jadi saudara Pit juga mengatakan bahwasannya saya merasakan nih bagaimana misalkan jika ditanya ibu salah siapa sih dari percaya ini, ibu mengatakan salah ayah mengatakan salah ibu. Tapi Habibie dalam tadi jawaban yang Habibie berikan benar, mungkin Habibie melihat dulu gitu bagaimana pandangan ayahnya terlebih dahulu, bagaimana pandangan ibunya terhadap perceraian ini. Tapi Habibie setelah mungkin di awal Habibie tidak bisa menerima akan hal itu. Mungkin sama-sama mereka hanya mereka punya alasan aja gitu. Mereka emang bisa aja. Tapi yang bisa saya jelaskan di sini bahwasannya memang Habibie ada di mana posisi kita tidak bisa benar-benar menerima alasan yang mungkin menyebabkan hati kita benar-benar sakit, rasanya benar-benar hati kita merasa kecewa di situ. Akan tetapi kita bisa setelah kita mencoba untuk
apa ya, untuk mencoba lebih berpikir positif bahwasannya mereka berdua ini yang benar-benar salah gitu. Apa yang harus saya ambil dan kebenarannya gitu, karena bisa dilihat yang satu menyalahkan yang dua menyalahkan yang satu. Apa yang saya bisa ambil dari hal ini gitu. Tapi Habibie benar berpikir bahwa oke, setelah saya mengetahui, memang saya tahu kalau dua-duanya ternyata salah, dua-duanya hanya memberikan pembelaan saja gitu. Sama mungkin tadi Habibie juga mengatakan sebenarnya ini lebih ke arah diri kita sendiri, bagaimana meng-cross checknya, bagaimana memfilter dari pemikiran itu sendiri. Mungkin yang saya bisa katakan pada Habibie sudah hebat, sudah sampai tahap sini. Habibie sudah sampai di tahap yang benar-benar Habibie bisa memproses diri Habibie menjadi Habibie yang kuat sampai sekarang. Dan satu pernyataan dari saya, apa yang Tuhan berikan kepada Habibie, apa yang Tuhan uji coba kepada Habibie, belum teman-teman yang di sini belum bisa sekuat Habibie sekarang, belum bisa mungkin berpikiran positif seperti Habibie sekarang. Jadi proses itu memang benar ada, kita harus jalani dan harus nikmati proses tersebut. Maka dari itu, sebagai penutup dari kegiatan hari ini, saya bisa katakan bahwa Habibie sudah sangat baik, sudah sangat hebat, menjadi anak yang kuat sampai saat ini. Ingat, Habibie masih punya adik yang harus Habibie nanti contohkan kekuatan Habibie pada adik Habibie tersebut. Jangan sampai merasa lebih atau jangan sampai merasa adik saya tidak bisa seperti saya. Pasti bisa gitu, pasti bisa memiliki kekuatan yang sama. Oke, dari juga penutup pada hari ini, saya ingin bertanya sekali lagi pada Habibie, perasaan Habibie sampai saat sekarang, sampai tadi teman-teman sudah bertanya bagaimana perasaan Habibie, sejujur-jujurnya dari perasaan Habibie sendiri. Sebenarnya sih lebih lega aja sih rasanya, kayak bisa nyatain apa yang salah satu yang yang bikin komplikasi di pikiran dengan masalah sendiri. Lebih terasa leganya buat cerita ini, terus ya lebih tenang aja sih perasaannya. Udah, terima kasih Habibie. Tadi Habibie mengatakan sudah lebih lega, sudah lebih istilahnya sudah lebih sudah lebih lega dan lebih tidak memikirkan hal-hal yang ada di pikiran Habibie itu sendiri gitu. Saya sangat berterima kasih kepada Habibie. Semoga dalam konseling kelompok hari ini Habibie merasa masalah Habibie sudah tertuntaskan, walaupun belum terselesaikan dengan baik. Setidaknya sudah ada di hati-hati kecil Habibie untuk merasa lega bahwa Habibie juga tahu bahwa banyak dari teman-teman Habibie yang peduli dengan Habibie. Dengan rasa kepedulian mereka, Habibie harus menjadi rasa semangat buat Habibie sendiri. Mungkin itu dari kegiatan penutup pada hari ini, teman-teman. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, saya meminta kepada teman-teman pada kegiatan konseling kelompok hari ini mengemukakan kesan dan pesan teman-teman sendiri. Terutama saya meminta kepada Habibie terlebih dahulu, selanjutnya pada teman-teman, pada perwakilan, dipersilakan. Kesannya sih saya sangat lega banget buat cerita ini, terus kayak masalah saya lebih sedikit jelas dan sedikit lebih lega lah di pikiran dan di hati. Gimana ya, terus kesannya kayak kesannya teman udah masih aware gitu kayak. Terus kesannya kayak coba buat terima diri sendiri tentang nanti keadaannya gimana. Terus coba buat sendiri tuh jangan lakuin tentang kayak hal kayak gini nanti buat kalian punya keluarga nanti, karena yang bakal kena imbasnya tuh bukan diri sendiri tapi yang lainnya. Kita dari mungkin dari teman-teman ada yang lain tidak? Ya mungkin dari cerita Habibie saya jadi belajar banyak. Mungkin saya selama ini berpikir masalah saya tuh berat, cuman sebenarnya masih ada beberapa orang, mungkin banyak yang memiliki masalah lebih berat. Saya sebenarnya seperti Habibie memiliki masalah orang tua yang seperti itu. Mungkin saya jadi merasa lebih bersyukur lagi. Soalnya saya enggak seberat yang orang berpikir seberat yang dirasakan juga. Dan mungkin dari teman-teman juga bisa lihat bisa dengar dari cerita Habibie yang mungkin kalian juga berpikir masalah kalian berat sebenarnya, cuman di luar sana masih banyak orang yang merasa dan sebenarnya masalah lebih berat daripada yang kalian rasakan. Tapi jangan sepelein masalah kalian juga, dan bisa cerita juga ke orang-orang yang mungkin
tidak bisa kami percaya. Baik, dan terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang mengumumkan kesan-kesan. Pierre, silakan. Mungkin dengar dari cerita Habibie tadi jadi apa merasa lebih kedepannya harus lebih percaya diri lagi, tentunya apalagi dari saya sendiri kan kurangnya percaya diri. Mungkin dari dengar cerita Habibie dan teman-teman yang lain juga sekarang mungkin harus lebih percaya diri lagi. Oke, terima kasih kepada saudara Pierre. Ada lagi? Apa? Mungkin ketika setelah saya mengenal permasalahan dari MD, mungkin saya lebih apa ya, menjadikan sebuah itu jadi sebuah pembelajaran untuk masa depan. Jadi kayak tidak terlalu apa ya, mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, baik. Ya, jadi terima kasih pada teman-teman atas kemukakan pesan dan kesannya bahwasannya memang benar yang tadi kata Jay dan katakan, dan biar maupun Rafa dan teman-teman semua yang tadi sudah memberikan pendapat dan saran pada Bibi. Kita memang punya masalah, kita memang mempunyai problem dalam diri kita, tapi kita jangan sampai lupa bahwasannya di luar sana banyak orang mempunyai problem lebih besar, banyak mempunyai masalah yang lebih besar, dan satu kuncinya kita harus tekun dan kita harus bisa memperbaiki diri kita sendiri dan ikhlas dengan menjalankan proses yang ada pada diri kita sendiri. Maka dari itu selanjutnya saya meminta pada teman-teman untuk mengisi Google Form yang ada di grup, nanti saya berikan kepada teman-teman. Saya meminta teman-teman untuk mengisi dari Google Form tersebut atas evaluasi yang sudah saya berikan hari ini terkait konseling kelompok pada hari ini. Mungkin itu saja teman-teman. Saya ucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih pada teman-teman, banyak-banyak terima kasih sekali lagi, dan banyak kata maaf, beribu maaf yang saya berikan apabila dalam kegiatan konseling kelompok tadi ada kata yang mungkin tidak menyenangkan di hati teman-teman, ada perilaku saya yang salah kepada teman-teman. Saya mohon maaf apabila orangnya kata itu datangnya dari saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.